sebuah hutan yang sangat rimbun dan hijau, hiduplah seekor kancil yang dikenal oleh semua penghuni rimba karena kecerdasannya yang luar biasa. Setiap hari, matahari menyelinap di antara celah daun, menerangi sosok mungil ini yang selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah rumit. Kancil sering membantu hewan lain, mulai dari mencarikan jalan keluar bagi rusa yang tersesat, hingga membantu semut menyeberangi sungai. Kehadirannya selalu dinantikan, dan namanya harum sebagai pahlawan kecil yang bijaksana. Namun, di balik tatapan matanya yang cemerlang, mulai tumbuh benih-benih kesombongan yang perlahan mengubah sifat aslinya. Kancil merasa bahwa kecerdasannya adalah alat yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan mudah. Awalnya, Kancil hanya berbohong kecil untuk menghindari tugas yang membosankan atau demi mendapatkan buah-buahan yang lebih manis. Ia pernah berkata kepada Pak Beruang bahwa ada sarang madu di pohon yang jauh, padahal ia hanya ingin Pak Beruang pergi agar ia bisa menikmati kebun mentimun sendirian. Kebohongan-kebohongan kecil itu terasa menyenangkan karena tak ada yang curiga pada si Kancil yang cerdik ini. Namun, lama-kelamaan, Kancil mulai kecanduan menggunakan tipu daya daripada kerja keras. Ia menciptakan berbagai cerita karangan untuk membuat dirinya tampak lebih hebat atau sekedar untuk melihat hewan lain kebingungan. Teman-temannya di hutan mulai merasa ada yang aneh karena ucapan Kancil seringkali tidak terbukti kebenarannya. Puncaknya adalah saat Kancil menyebarkan berita bohong tentang adanya kawanan harimau yang akan menyerang hutan sore itu. Semua hewan ketakutan, mereka berlarian menyelamatkan diri dan meninggalkan sarang mereka dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Kancil hanya tertawa terpingkal-pingkal di balik semak-semak melihat kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Saat hari mulai gelap dan harimau yang diceritakan tak kunjung datang, para penghuni hutan menyadari bahwa mereka telah tertipu lagi. Rasa kecewa dan amarah mulai menyelimuti hati hewan-hewan lain terhadap Kancil. Sejak saat itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi mendengarkan perkataan Kancil, betapapun meyakinkannya suara Kancil tersebut. Suatu siang yang terik, Kancil sedang berjalan di pinggiran hutan ketika ia mencium bau asap yang sangat kuat dan melihat percikan api mulai merambat di dedaunan kering. Kali ini bukan lelucon, kebakaran hutan yang sesungguhnya sedang terjadi dan angin bertiup kencang ke arah pemukiman para hewan. Kancil berlari sekuat tenaga menuju tengah hutan untuk memperingatkan teman-temannya agar segera mengungsi. Napasnya tersengal-sengal, kakinya yang kecil gemetar karena ketakutan yang nyata. Ia berteriak sekeras mungkin, memanggil semua hewan untuk berkumpul dan menjauh dari area utara. Namun, respon yang ia dapatkan sungguh di luar dugaan. Tidak ada satupun hewan yang menoleh ke arahnya. "Ah, itu pasti Kancil lagi yang sedang ingin mengerjai kita," kata gajah sambil terus mengunyah rumput tanpa beban. Hewan-hewan lain hanya menggelengkan kepala dan menganggap teriakan Kancil sebagai bagian dari drama barunya untuk mencuri perhatian. Kancil mencoba menjelaskan dengan air mata yang mulai menetes bahwa ia benar-benar melihat api yang besar mendekat. Ia memohon kepada rusa dan monyet untuk percaya padanya sekali saja. Namun mereka justru tertawa mengejek. Kancil merasa sangat frustrasi dan sedih. Ia baru menyadari bahwa kecerdasannya tidak ada gunanya jika tidak ada yang mempercayai kata-katanya. Ia terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri, kehilangan mata uang paling berharga dalam persahabatan, yaitu kejujuran. Tanpa menyerah, Kancil memutuskan untuk melakukan sesuatu sendirian demi membuktikan kebenaran dan menyelamatkan hutan. Ia membawa dedaunan basah dan menggali parit kecil dengan cakarnya untuk menghalangi api agar tidak cepat merambat, sambil terus berteriak menunjukkan lokasi asap yang semakin tebal. Akhirnya, saat langit berubah menjadi kelabu karena asap yang menutupi matahari, barulah hewan-hewan lain menyadari bahaya tersebut. Mereka melihat perjuangan Kancil yang sudah kelelahan dan penuh jelaga. Bersama-sama, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri berkat peringatan awal Kancil. Setelah keadaan aman, Kancil meminta maaf secara tulus di hadapan semua penghuni hutan atas semua kebohongannya di masa lalu dan berjanji untuk selalu jujur. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan tanpa kejujuran hanyalah sebuah kesia-siaan yang akan merugikan diri sendiri. Kejujuran adalah pondasi utama dari sebuah kepercayaan, dan sekali kepercayaan itu hilang, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali.
Jadilah orang yang cerdas, namun jangan pernah mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Terima kasih telah mendengarkan petualangan Kancil hari ini. Jika kalian menyukai cerita fabel seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Kancil. Sampai jumpa di kisah seru selanjutnya yang penuh dengan makna kehidupan.